Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Windaria Desi Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 09326B Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik baik coaching supervisi kelas. Dalam kegiatan supervisi kelas memiliki 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Kegiatan praktik baik ini saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Siska Dia Pratiwi, guru kelas 5 SDN Lolawang, Kabupaten Mojokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Linda. Bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar? Bisa? Iya, saya mengganggu ya Bu. Iya, enggak apa-apa Bu Linda. Oh ya Bu Siska, kita kan rencananya nanti akan melakukan kegiatan supervisi kelas. Nah, di situ sebelum kita memulai supervisi kelas, saya akan melakukan kunjungan kelas Bu Siska nantinya, dan di situ sebelum melakukan kunjungan kelas kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, pada kegiatan ini selain saya ingin sedikit bertanya jawab, saya juga ingin melihat kesiapan Bu Siska sebelum kegiatan observasi nantinya. Ya, siap Bu Linda. Tujuannya di sini Bu Siska untuk membantu Bu Siska dalam rangka menggali potensi dari dalam diri Bu Siska, juga murid Bu Siska. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi belajar di dalam kelas seperti itu. Baik Bu Siska, yang pertama ingin saya tanyakan, apakah tujuan dari pembelajaran yang akan saya observasi nanti? Jadi tujuan pembelajaran kan materi yang akan saya gunakan ketika Bu Linda akan melakukan observasi kelas saya, yaitu tentang luas bangunan. Saya baca di kelas 5 ya Bu Linda. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi tentang luas bangunan. Nah, di situ tujuan pembelajaran yaitu anak-anak bisa mengerti cara mencari luas bangun datar, misalnya untuk persegi panjang itu seperti apa, dan penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Dengan harapan ketika mereka memahami penggunaannya, mereka itu lebih semangat dalam mempelajari karena itu dipraktekkan di kehidupan mereka sehari-hari. Di situ Bu Siska akan langsung melakukan pembelajaran kontekstual seperti itu ya Bu. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian bagaimana pembelajaran Bu Siska sebelumnya, dan kira-kira pengembangan apa yang akan Bu Siska lakukan nantinya? Jadi begini Bu Linda, jadi curhat. Nah, kemarin itu saya sudah melakukan pembelajaran di materi luas bangun datar itu. Kan di luas bangun datar kan ada persegi panjang, kemudian ketika berbeda dan sebagainya. Ketika saya coba di satu materi itu, misalnya dikhususkan di persegi panjang, saya langsung mengajarkan ke anak-anak rumus persegi panjang, rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Langsung saya kasih soal-soal. Ternyata anak-anak dengan seperti itu kebingungan Bu Linda, sehingga hasil yang saya harapkan, tujuan pembelajaran di hari itu tidak tercapai. Saya kasihkan di awal ada pretest atau asesmen awal atau diagnostik, kemudian di akhir juga ada, itu hasilnya tidak memuaskan. Dari situ saya bercermin ada yang salah dari metode yang telah saya lakukan, sehingga nantinya pengembangan yang ingin saya lakukan seperti yang ditanyakan Bu Linda, ingin saya rubah metode yang sudah saya lakukan, yang awalnya langsung saya hanya ceramah saja tanpa ada kontekstual, sehingga di nantinya ketika Bu Linda melakukan observasi, saya ingin ada perbedaan dari yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi anak-anak langsung saya ajak praktek bagaimana cara menemukan rumus luas persegi panjang. Jadi langsung ada kegiatan di situ, anak-anak langsung ada kegiatan praktek, kemudian juga langsung ada menghitung luas di benda-benda sekitar mereka, mungkin papan tulis atau buku mereka seperti itu.
Bagus sekali ya. Jadi awalnya Bu Siska hanya memberikan metode ceramah, kemudian memberikan rumus langsung, Iya, Bu Linda. sehingga anak-anak tidak penasaran, kurang menemukan, kurang menggali potensi Iya. murid, seperti itu ya Bu Siska. Iya. Iya. Kemudian Bu Siska, pertanyaan saya selanjutnya, oke. Kira-kira kenapa ya Bu Siska pada bab sebelumnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diharapkan dan murid masih belum paham? Ya. Ketidak tercapaian dari tujuan pembelajaran, kalau saya amati, saya refleksi setelah saya melakukan pembelajaran waktu itu ya, karena saya memang kurang kontekstual ketika dalam melaksanakan pembelajaran. Saya langsung ceramah, langsung saya berikan rumus. Anak-anak itu kalau masih di tahap operasional konkret di kelas 5 SD kan mereka belum bisa berpikir abstrak gitu ya. Jadi mereka membutuhkan yang langsung dipraktekkan, langsung dicontohkan. Kalau cuman ini rumusnya nak, langsung ini soalnya silakan dihitung. Nalar mereka mungkin belum sampai. Jadi dari situ sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tidak tercapai karena metode yang saya gunakan kurang sesuai. Ya. Jadi dalam pembelajaran sebelumnya Bu Siska mengalami kegagalan. Betul. Karena metode yang digunakan kurang tepat, seperti itu ya Bu Siska. Iya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Bu Siska, kira-kira strategi yang akan Bu Siska lakukan itu untuk kegiatan pembelajaran tersebut selanjutnya bagaimana strategi yang akan Bu Siska lakukan? Jadi strategi yang akan saya lakukan, karena saya sudah bercermin dari kegagalan yang sebelumnya, saya ingin memperbaiki dirinya. Yang pertama, saya harus mengganti metode pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang awalnya ceramah, saya tidak menggunakan ceramah lagi, tapi anak-anak harus saya kelompokkan, mereka harus berdiskusi, menemukan dari rumus luas yang akan dicari, misalnya rumus luas persegi panjang atau luas segitiga dan sebagainya. Jadi mengganti metode pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian Bu Winda, yang awalnya saya kurang kontekstual, yaitu saya langsung memberikan hanya contoh-contoh soal tanpa pelibatan anak-anak dengan lingkungan sekitar mereka. Nah itu akan saya perbaiki. Jadi lebih mengajak anak-anak pembelajaran kontekstual dengan mengukur setelah mereka bisa menemukan rumus luas persegi panjang. Nah mereka langsung saya ajak, coba nak, saya tanya, bentuk meja kalian ini apa? Persegi panjang. Coba ukur nak, berapa luasnya. Nah, jadi langsung kontekstual di lingkungan sekitar mereka. Luar biasa. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Siska. Kira-kira Bu Siska dalam melaksanakan rencana ini, adakah Bu Siska melibatkan rekan atau siapa saja namanya yang akan terlibat dalam kegiatan yang akan Bu Siska lakukan itu nanti? Baik Bu. Jadi ketika saya refleksi ada kegagalan, saya tidak tinggal diam. Saya juga akan konsultasi, sudah konsultasi dengan Bu Winda, bertanya ketika saya ada kendala dalam pembelajaran seperti ini Bu, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Termasuk Bu Winda saya libatkan juga, kemudian ada di guru rekan sejawat yang lain, Bu Wiwi dan sebagainya, itu teman-teman juga saya libatkan dalam penyusunan saya sehingga ada perbaikan ke depannya, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bisa tercapai secara maksimal. Bagus sekali ya. Dari Bu Siska di sini melibatkan rekan sejawat, bapak ibu guru yang lain, seperti itu ya. Oh, ya. Untuk bisa memberikan masukan pada saya agar bisa lebih baik lagi. Iya, luar biasa. Kemudian Bu Siska, supaya kita itu semakin berkembang. Nah, setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan harus ada kegiatan refleksi. Betul. Nah, untuk kegiatan refleksi tersebut, kira-kira apa yang akan Bu Siska lakukan pada kegiatan refleksi? Ya, seperti itu. Jadi kegiatan refleksi yang biasanya saya lakukan, saya di saat refleksi saya langsung bertanya pada anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, Nak? Apakah kamu bisa mengikuti dengan baik? Jadi langsung saya tanyakan pada siswa. Dari respon siswa saya bisa menilai anak-anak benar-benar bisa mengikuti pembelajaran ini apa tidak. Kemudian dengan metode yang saya lakukan, dari respon siswa, jawaban siswa senang atau tidak senang dengan metode itu akan bisa terlihat. Ketika ada respon siswa yang kurang baik, maka saya harus melakukan perubahan untuk pembelajaran
berikutnya. Selain saya langsung bertanya jawab dengan siswa, saya juga biasanya menggunakan angket Bu Linda. Saya berikan kertas itu ada beberapa pertanyaan, saya sebar ke anak-anak, kemudian bisa dituliskan. Karena memang tidak semua ketika kita langsung bertanya jawab kan tidak semua anak-anak itu berani mengungkapkan. Nah kalau dengan angket di situ mereka bisa menuliskan yang mereka rasakan. Dari situ saya gunakan untuk merefleksi pada diri saya sendiri. Apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi itu sudah maksimal, sudah sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran? Apakah anak-anak saya yang saya ajar itu sudah bisa menangkap materi yang saya sampaikan? Dari situ saya harus memperbaiki agar bisa lebih baik lagi. Jadi kegiatan refleksi yang akan Bu Siska lakukan nantinya yaitu bertanya jawab langsung kepada murid. Kemudian Bu Siska selain itu juga akan memberikan angket kepada mereka. Betul sekali Bu Siska ya. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya ya, rencananya kapan Bu Siska akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Oh, oke Bu Linda. Nah, ini insya Allah saya ada waktunya Bu Linda. Hari Kamis ya Bu Linda. Bisa Bu Linda. Kebetulan itu memang waktunya ada pembelajaran jadwal matematika. Oh iya, baik Siska. Jadi nanti untuk rencana kegiatan observasi kita laksanakan hari Kamis ya. Ya sudah. Terima kasih Bu Siska atas waktunya. Sama-sama Bu Linda. Kita akan bertemu lagi pada hari Kamis. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tadi habis istirahat, sekarang sudah waktunya masuk. Masih semangat ya? Masih. Baik, di jam kedua ini waktunya pembelajaran apa sayang? Matematika. Betul. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Siska mau tanya dulu. Di pembelajaran kita sebelumnya di mata pelajaran matematika, kita sudah belajar tentang apa? Tentang keliling apa sayang? Keliling bangun datar. Betul. Nah, ada yang masih ingat berarti bangun datar itu ada apa saja? Coba angkat tangannya. Ya, Mbak Akila, apa nak? Segitiga, trapesium, Oke. persegi panjang, Iya. persegi, belah ketupat, Iya. layang-layang, jajar-jajar. Jajar genjar. Adakah yang masih belum disebut? Sudah semua? Sudah. Berarti ada 7 bangun datar, yaitu segitiga dan segi empat. Ya. Kalau segi empat tadi ada persegi panjang, jajar genjar, layang-layang, belah ketupat, trapesium. Apa tadi yang Oke, berarti insya Allah semuanya masih mengingat itu ya. Nah, hari ini masih berhubungan dengan bangun datar. Oke, khususnya hari ini akan kita bahas segi empat. Kalian nantinya akan menemukan rumus luas dari bangun datar terkhusus yaitu persegi panjang. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang menemukan rumus luas persegi panjang dan mengetahui penerapan dari luas persegi panjang untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, ternyata mempelajari materi ini tuh ada manfaatnya, nak. Ya, ketika kalian bisa mengerti cara menentukan luas persegi panjang, nantinya ketika kalian misalnya papan ini bentuknya apa? Nanti kalau kalian sudah tahu cara menghitung luas persegi panjang, maka kalian akan bisa menghitung luas dari papan tulis. Ya? Sudah siap? Sudah. Berarti sekarang saya
silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi kemarin. Oke? Bisa dipahami? Nanti Bu Siska akan membagikan LKPD ya untuk kalian kerjakan atau diskusikan secara bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Semua sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya, Nak? Sudah. Disiapkan juga penggaris. Ya, setiap kelompok harus ada penggaris. Sekarang Bu Siska mau membagikan kertas ini yang akan kalian gunakan untuk diskusi, ya. Sayang, setiap kelompok akan menerima 2 kertas ya, kertas biru dan kertas warna pink. Nanti Bu Siska jelaskan bagaimana caranya. Ini sayang. Sebentar, di LKPD kalian juga sudah ada di sini. Bu Siska mau menekankan sedikit ya, bahwa setiap kelompok sudah menerima 1 kertas pink dan 1 kertas biru. Betul? Betul. Nah, di sini Nak, silakan boleh kalian pilih bebas sesuai urutan yang ada di LKPD. Misal, jika warna pink ini kalian buat ukuran persegi panjang, ya, maka yang ini kalian buat ukuran dengan ukuran sisi yang sama. Jika sisinya sama kita sebut bangun apa? Persegi. Persegi. Okay. Jadi yang ini, yang pink misalnya kalian buat ukuran persegi panjang. Terus kalian potong, ya kan? Kemudian kalian buat ukuran persegi, panjang sisinya berapa, sehingga bisa menutupi semua bagian dari persegi panjang yang sudah kamu potong tadi. Setelah itu, persegi-persegi kecil ini kamu tempel hingga memenuhi semua daerah dari persegi panjang. Nah, luas daerah itu yang mana, Bu? Bahwa luas daerah adalah kamu menghitung berapa banyak persegi panjang berapa banyak dari bangun apa? Persegi. Bisa dipahami, Ge? Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan diskusi dulu sama kelompoknya. Kalau saya bebas, saya nanti sampai buat yang ini misalnya 10, terserah. Jadi nanti banyak persegi sama ukurannya berapa yang bisa memenuhi persegi panjang, berarti yang itu persegi. Silakan dibuat ukuran persegi panjang bebas. Misalnya buat ukuran 12 mendatar, terus yang di atasnya misalnya 8. Oke, nanti yang persegi kecil ini kalian buat ukuran gimana caranya dia bisa menutupi bangun ini. Nah, iya kan ini misalnya kalau ukurannya harus 6 kali 6 kan, nah, harus bisa nutup di bangun yang telah kamu buat. Iya. Oh, yang mana? Yang ini. Coba
tolong disimak ke depan. Bisa dimulai, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Anggota saya ada 4. Mahira, Akila, Naya, Zahro. Hari ini kita akan menjelaskan persegi panjang. Nah, coba ditunjukkan. Ada yang bantu memegangi, sayang? Nah, baik. Disampaikan ke teman-temannya ukurannya berapa ya, biar kelompok lain juga tahu. Kali ini ukuran persegi panjang lebarnya adalah 10 dan panjangnya adalah 20. Bisa dengar, Nak? Jadi yang disampaikan Mahira barusan panjangnya berapa, Mahira? 20. Ada ukuran panjang 20, kemudian lebarnya 10. Terus jelas nggih? Nggih, bisa dilanjutkan. Dan kita membuat persegi dengan ukuran 20 dengan ukuran 5. Ukuran perseginya dengan panjang sisi 5 cm. Ya, coba kita amati ya. Nah, ukuran yang sudah dibuat oleh kelompok ini, apakah persegi yang berwarna biru itu bisa menutupi secara keseluruhan pada bangun yang berwarna pink? Kalau itu tidak bisa menutup penuh, maka membuat ukurannya kurang tepat, ya. Nah, ini teman-teman yang saya buat persegi panjang. Ukurannya pas. Jadi ada berapa, sayang, perseginya? Perseginya ada 8 ya teman-teman. Dengan ukuran 25. Dengan 5 kali 5. Nah, persegi ini bisa menutupi persegi panjang yang warna pink. Ya, Karena ukurannya pas. Oke, lanjut. Jadi total keseluruhan persegi panjang ini adalah 200 dan kita dapat memperoleh dari 20 kali 10 yaitu 200. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa rumus luas persegi panjang apa, sayang? Panjang kali lebar. Nah, jadi kesimpulannya diperoleh dari percobaan ini, ya, Nak, ya. Disimpulkan oleh kelompok ini tadi sudah menemukan, dan kelompok yang lain juga sudah, nggih, bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang kali Lebar. Setuju, nggih? Setuju. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Bisa kembali ke tempat duduknya, sayang. Baik, anak-anak, jadi bisa kita simpulkan dari percobaan yang telah kalian lakukan bahwa rumus dari luas persegi panjang adalah Panjang kali lebar. Nah, ternyata dengan penemuan ini yang kalian lakukan secara langsung itu bisa membuat kalian jadi lebih paham, betul tidak? Ya. Nah, biar memang kalian benar-benar lebih mengerti, coba sekarang kalian lihat benda di sekitar kalian, mana yang bentuknya persegi panjang, langsung diukur dan dicari luasnya yang bentuknya persegi panjang. Coba. Oke, sayang. Nah, selanjutnya karena tadi sekalian juga sudah melakukan percobaan, kemudian langsung menghitung luas dari benda di sekitar kalian yang berbentuk persegi panjang, ya. Maka untuk mengukur pemahaman kalian apakah memang benar-benar sudah mengerti materi ini, Bu Siska berikan soal. Ya, postes. Ini harus dikerjakan secara individu, sendiri-sendiri. Bisa dipahami ya? Tolong dikerjakan sendiri. Waktunya seperti yang tertera, yaitu 15 menit. Pengerjaan bisa dimulai dari sekarang.
kalian belajar tentang apa? Luas persegi panjangnya itu menemukan rumus luas persegi panjang. Selain itu apa lagi? Jadi kalian mencari benda sekitar kalian yang bentuknya persegi panjang. Terus kalian apa kan? Dihitung apanya? Sudah paham ya? Kalau pembelajarannya seperti ini nak, apa yang kalian rasakan? Benar tak senang? Nah, Bu Siska mau lihat sejauh mana kalian dengan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Apakah benar-benar bisa dipahami? Coba isikan angket yang Bu Siska bagikan ya. Nanti langsung dikumpulkan kembali. Isi sendiri-sendiri ya nak ya, angketnya ya. Angketnya tadi sudah dikumpulkan semua ya nak? Sudah. Maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Sebelum sekali bisa dipimpin untuk berdoa dulu sayang. Diri siap hormat. Selamat siang Bu Guru. Sudah kembali berbangunan. Terima kasih Mas Rizky. Pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai di rumah ya sayang. Sekali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Begini Bu Siska, saya ingin sedikit berbincang-bincang terkait kegiatan observasi supervisi akademik kemarin. Nah, kegiatan kali ini yaitu kegiatan pasca observasi. Tujuannya apa Bu Siska? Yaitu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Siska kemarin, seperti itu. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan tentunya pertanyaan itu terkait dengan kegiatan observasi kemarin Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, sekarang bagaimana perasaan Bu Siska setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Yang saya rasakan Bu Winda, alhamdulillah lega sekali. Akhirnya saya bisa melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada Bu Winda juga yang telah melakukan observasi. Dari yang sebelumnya saya sudah dilakukan pra observasi sama Bu Winda dengan menanyakan apa persiapan saya untuk melakukan pembelajaran itu. Jadi yang saya rasakan alhamdulillah sangat lega, semua sudah terlaksana. Menurut saya lebih baik dibanding yang sebelumnya yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah. Jadi senang ya Bu, Senang, seperti itu ya. iya, Bu Winda. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, dari pengembangan kompetensi yang dilakukan Bu Siska kemarin, area pengembangan kompetensi apa Bu yang dilakukan dan bagaimana tahapan-tahapannya? Oke. Jadi kemarin itu area kompetensi yang saya kembangkan mengenai pedagogiknya Bu. Ya, kemampuan saya dalam pembelajaran. Di situ kan saya merasa bahwa di pembelajaran yang telah saya lakukan kan ada ketidaktercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, setelah saya lakukan refleksi, ternyata metode pembelajaran yang saya lakukan itu monoton atau kurang menyenangkan untuk siswa. Nah, dari situ pengembangan yang saya lakukan yaitu dengan merubah metode pembelajaran yang awalnya saya menggunakan full ceramah, anak-anak langsung saya jelaskan, langsung latihan soal, ternyata itu tidak sepenuhnya bisa diserap baik oleh siswa, tidak tertanam baik, apalagi tidak dilakukan pembelajaran itu secara kontekstual. Sehingga setelah itu ketika kemarin diobservasi sama Bu Winda, saya mau melakukan pengembangan di metode pembelajarannya dengan diskusi. Jadi di situ anak-anak benar-benar menemukan sendiri bagaimana cara rumus untuk menentukan luas persegi panjang.
Saya minta anak-anak itu langsung mencari atau melihat benda di sekitar mereka yang bentuknya persegi panjang, kemudian silakan diukur dan hitung luasnya. Jadi di sini Bu Siska melakukan pengembangan pedagogik seperti itu ya Bu. Iya, bagus sekali Bu Siska. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Siska, bagaimana tingkat keberhasilan kompetensi yang sudah dilaksanakan Bu Siska saat kegiatan pembelajaran kemarin? Jadi tingkat keberhasilannya seandainya itu direntangkan 1 hingga 10, saya rasa hampir bisa mencapai di angka 9. Sangat memuaskan ya. Bu. Bagi saya alhamdulillah sangat memuaskan karena saya amati anak-anak antusias ketika berdiskusi, ketika menemukan, dan di situ mereka benar-benar harus bisa berpikir kritis. Di mana ketika mereka menentukan ukuran dari persegi panjang dan menentukan ukuran dari persegi, bagaimana caranya bahwa potongan-potongan persegi yang sudah mereka tentukan sisinya, ukurannya itu harus bisa memenuhi dari persegi panjang itu. Nah dari situ kan mereka harus diskusi dengan anggota kelompoknya, dibutuhkan berpikir kritis atau bernara kritis. Jadi saya rasa tingkat keberhasilannya alhamdulillah sudah mencapai di angka 9. Sangat puas ya Bu. Iya, bagus sekali Bu Siska. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Siska, kira-kira kendala-kendala apa saja yang terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin? Kemarin itu kan saya menentukan kelompoknya di dalam pembelajaran kurikulum merdeka diferensiasi itu kan saya sudah memetakan anak-anak sehingga ketika nanti saya melakukan proses pembelajaran ketika membantu siswa saat mereka berdiskusi akan lebih memudahkan saya. Mana ketika anak-anak itu yang memang di pemahaman konsep dasarnya masih belum paham, dengan anak-anak yang sudah punya konsep dasar dengan antara persegi dan persegi panjang itu akan lebih mudah bimbingannya daripada yang belum. Nah kemarin ketika saya amati anak yang belum punya konsep dasar dengan matang ini memang agak kesulitan, makanya tadi saya rentangkan 1 sampai 10, saya tidak mencapai di 10 sempurna kan begitu Bu Winda. Karena memang ada satu kelompok ini istilahnya mereka tidak gagal, mereka berproses. Jadi tapi ketika saya amati memang lebih kesulitan dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi kemampuan seperti itu ya Bu Siska. Kemudian Bu Siska, pertanyaan selanjutnya terkait dengan kendala pada kegiatan pembelajaran kemarin Bu Siska, itu kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan Bu Siska lakukan nantinya? Kedepannya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi Bu, ini tadi kan terutamanya memang bagi siswa-siswa yang pemahaman konsepnya masih kurang. Jadi bagaimana caranya saya bisa menanamkan konsep itu lebih matang lagi kepada siswa-siswa yang bersangkutan itu tadi. Mungkin saya bisa memberikan tambahan di luar jam sekolah atau mereka menggunakan tutor sebaya dengan temannya yang memang memiliki kemampuan yang lebih dari mereka, sehingga biar sama-sama membantu peningkatan kompetensi mereka bisa lebih dari yang sebelumnya. Jadi semacam Bu Siska ingin memberikan jam tambahan seperti itu ya Bu, bagi siswa-siswa yang kurang mampu tadi. Ya, bagus sekali, luar biasa Bu Siska. Kemudian ini pertanyaan penghujung Bu Siska. Rencana realisasi dari solusi-solusi permasalahan itu apa Bu Siska? Rencana untuk direalisasikannya gitu ya. Ini kalau rencana saya harus bisa merealisasikan secepatnya. Karena apa? Di dalam bangun datar ini kan ada banyak bangun ya Bu. Kemarin itu sudah saya laksanakan pembelajaran persegi panjang. Dan ini akan berhubungan dengan bangun datar yang lain seperti jajar genjang, segitiga dan lainnya. Ketika saya sudah mengalami kendala ini, nah maka ketika saya sudah bisa menentukan solusinya dengan dilakukan bimbingan dengan Bu Winda ini, saya dapat saran. Nah itu harus segera saya terapkan sehingga kendala-kendala yang muncul di pembelajaran sebelumnya tidak terulang kembali saat saya melakukan pembelajaran selanjutnya. Begitu Bu Winda. Seperti itu. Jadi harus secepatnya. Iya, secepatnya seperti itu ya. Luar biasa Bu Siska. Baik, saya semakin penasaran kira-kira rencana-rencana untuk solusi-solusi itu seperti apa nantinya. Saya ingin segera mengetahui kabar terbaru dari Bu Siska. Siap, baik Bu Siska, terima kasih atas waktunya. Semakin semangat dalam mengembangkan kompetensi
akademik dalam kelas, Oke, dalam siap. kegiatan pembelajaran di dalam Oke, kelas. siap-siap, terima kasih Bu Ya, Indah. sama-sama. Saya akhiri Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.